melihat pattern seperti itu. Dia melihat pergerakan harganya, bentuk candle-nya gitu ya, bentuk candle-nya. Dan dari bentuk candle-nya itu sebenarnya itu adalah saya racik menjadi satu. Tadinya tersebar menjadi beberapa gitu, beberapa tools gitu ya, yang tidak terintegrasi sama sekali gitu ya. Kalau yang ini bilangnya begini, yang kedua bilangnya begini, yang ketiga bilangnya itu, saya gabungkan menjadi satu dan akhirnya keluarlah sebuah sebuah gambaran gitu, di mana area di mana saham itu masih belum peluang untuk bisa akan menjadi bullish itu masih kecil gitu ya, sehingga kita sebagai stay away aja gitu. Dan mana yang sudah keluar dari zona sehingga memberikan peluang yang lebih baik gitu. Nah, pada saat itu masih belum not easily readable chartnya gitu. Yes. Sampai keluarlah chart jago ini gitu ya, di mana di sini akhirnya dia berusaha di optimize lagi sehingga keluarlah garis-garis yang berwarna kuning ini ya. Coba kamu tunjukin pakai mouse kamu, nah gitu ya. Sekarang mungkin ini agak samar nih warna kuning dan warna orange-nya gitu ya. Keluarlah yang garis yang warna kuning itu ya, itu ngelihat pattern sebenarnya. Itu lihat pattern. Nah, kalau di sini dilihatnya daily, berarti dia lihatnya ya pattern yang terjadi di candle daily. Ya, lihat pattern yang di candle daily dan digabungkan dari tiga rumus formula tadi, gitu digabungkan akhirnya dikeluarkan. Nah, garis kuning ini. Nah, kalau ini cara membacanya gitu ya. Sederhananya adalah ini sebenarnya kalau saya sih semangatnya selalu sama dengan pentil gitu ya. Kalau di pentil itu kan kalau chartnya candlenya warnanya merah ya udah forget aja. Nggak usah main di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan probabilitas dengan memilih di tempat-tempat yang dia candlenya berwarna hijau. Kalau itu di pentil. Nah, kalau di sini enggak, dia menggunakan yang gold. Nah, gold ini gambarnya seperti ini. Nah, pilih gambar yang candlenya agak rapih, Bi. Ini Antam agak sedikit berantakan. Oke, bentar ya. Kita cari lagi. Inko. Sabar, siap. Inko rapih tuh ya, Jani ya. Rapih kelihatannya Inko tuh. Oke, tunggu. Yap. Oke. Ini Inko. Wah, di daily masih nggak enak lihatnya. Kamu cara ngelihatnya gimana sih? Kalau saya sih lihat ekor-ekornya ini. Banyak ekor panjang-panjang ke atas, ke bawah gitu ya. Itu banyak noise artinya. Gitu ya, banyak noise, banyak informasi di mana harga itu tidak disepakati. Kalau harga nggak disepakati berarti nanti hasil gambarnya juga kurang pas gitu. Jadi kalau saya cari gambar-gambar yang rapi-rapi gitu ya. Tadi apa sarannya siapa? Santu tadi apa? Ada row ya kalau nggak salah. Ada row, oke. Kita buka lagi. Oh, menanya jawaban Pak Yanuar dulu deh, apa-apa. Info aja dulu nih. Info. Nah, info. Kita coba lihat ya di info dulu ya. Coba kita lihat yang di bulan September Oktober itu. Ya, di September Oktober. Nah, itu terbentuk garis gold yang kuning itu ya. Dia naik dulu ke atas gitu ya. Tentu aja itu bisa dilihat sendiri, itu asal muasal dari deteksi dari candle yang punya ekor panjang itu. Gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya, kalau udah ada garis gold yang dibentuk oleh ekor panjang begini gitu ya, kalau saya sih ini dulu aja, jangan diikutin dulu gitu ya. Karena apa? Karena tentu aja itu kan sebenarnya area, kalau nyebutnya area apa? Area supply ya berarti ya. Area supply ya. Gitu. Artinya garisnya yang kuning itu adalah area supply yang paling atas. Ya kan namanya juga area gitu. Areanya mungkin cukup luas. Jadi kita jangan pakai yang itu. Nanti dia udah rapi gerakannya gitu ya. Candle-candlenya udah bentuk ininya sudah mulai ekor-ekor panjangnya itu udah mulai rapat, nah itu baru bisa gunakan. Nah, ini kita lihat di sini ya, di bawahnya udah mulai rapat nih, mulai bagus ya, kita ikutin, dia turun terus ke bawah sampai Oktober awal tuh ya. Ini tuh ditunjukkan batasnya adalah di garis kuning itu. Nah, di candle pentil hijau pertama, ini pentil ya berarti ya gambarnya ya. Iya. Oke. Di pentil hijau pertama, ini dia terjadi breakout di gold gitu ya. Breakout di gold. Kalau saya pribadi gitu ya, tergantung. Kalau saya kan punya tools tools yang banyak gitu ya. Jadi saya bisa melihat apakah ini adalah peluang untuk membeli yang baik atau tidak. Tapi kalau mau aman, Bapak Ibu jangan ambil di situ. Kalau di situ
istilah BPK apa? Nitip sendal ya. Iya, nitip sendal dulu. Sendal itu naiknya udah berapa ya? Itu udah 4% lebih kayaknya ya. Iya, ini ada satu dua, udah hampir mau 6%, Prof. Ya, nah itu dia. Artinya nitip sendal aja dulu gitu supaya nongol di ini kita supaya kita selalu ingat gitu ya. Kalau saya masukin di watchlist saya gitu. Dia akan selalu mau nongol di hasil explorer. Tinggal taruh aja kan contohnya ini info sama dengan satu gitu kan orang kan langsung otomatis dia keluar terus. Tapi Bapak Ibu bisa nitip satu lot gitu kan. Nah, nanti kita mainnya nanti di hourly gitu di apa namanya di interval yang atau time frame yang lebih kecil. Yang interval yang lebih kecil nanti di hourly lihat lagi. Gitu. Di hourly lihat lagi apakah dia gitu ya dia akan breakout di gold hourly gitu ya di gold hourly dia akan breakout kalau dia breakout lagi nah di situ follow nah itu kemungkinan terjadi di candle ke ini candle berapa 1 2 3 4 gitu ya yang hijau yang keempat atau yang kelima gitu baru itu apa namanya kita baru belinya di sana kita taruh mungkin lebih substansial jumlahnya tapi ingat ya lihatnya di hourly dan pastikan HD-nya itu warnanya hijau ya kan pastikan gitu HD-nya warnanya hijau gitu dan di sini kita bisa lihat kalau yang di bulan Oktober itu itu hijau-hijau kan itu sebenarnya itu kalau kita lihat di itu kita terasa banget lah kalau di order book itu betapa apa namanya smart money itu nggak malu-malu nah, gitu ya nggak malu-malu untuk nunjukin kalau kasus nyebutnya apa dulu apa kelihatan tangannya lagi ngambil nah gitu Iya. ya tangannya bandar tuh kelihatan tuh lagi ngambil kalau ada histogram gini dia akan terlihat sekali gitu ya. Dia nggak malu-malu lagi. Kalau dia nggak malu-malu artinya apa? Artinya dia bisa greedy banget. Dia nggak apa namanya? Dia khawatir retail akan memanfaatkan kenaikan itu gitu ya. Dia kan nggak mau ya. Takut Dia mau ketinggalan barang. gitu dia maunya nanti aja udah di atas baru retailnya pada sibuk beli gitu. Ini masih area saya gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu makanya kita padukan antara apa namanya? Antara chart daily dan hourly. Nah, kita punya beberapa perintah ya dia. Kita punya jago, Ya. jago itu nanti keluarnya daily. Terus kemudian jago gitu ya itu akan keluar jago ada haknya itu akan menghasilkan chart hourly. Tapi mohon maaf nih sekali lagi buat teman-teman BPK ini itu perlu adjustment gitu. Jadi mentranslate ini dari daily nggak semudah mengklik dari daily ke hourly. Itu perlu saya tweak bahkan nyebutnya ya. Saya oprek AMI brokernya bukan AFL-nya bukan, tapi AMI brokernya yang harus saya ini karena memang cara perhitungannya memang di luar apa namanya di Asal nggak luar ngelukis candle lagi aja, Prof. Gue terima ya, kasih banget ngelukis candle. ya jadi ini sebenarnya AMI broker nggak dirancang untuk itu, tetapi saya perlu tweak AMI brokernya. Jadi kita bermainnya nggak di AFL programming chart-nya, tetapi di AMI brokernya. Itu yang dibongkar. Kalau Thomas tahu mungkin dia marah-marah kali AMI broker gua diapain aja nih. Minta license-nya. Gitu nanti di tweak. Nah itu nanti itu nggak sulit sih gitu ya. Nanti akan saya coba. Saya nanti Senin udah jalan lah itu yang di hourly ya dia. Boleh, Prof. Di hourly ya. Nanti Kita siapin. tersedia. Nanti jadi lihat di Jago, nanti lihat lagi di Jago. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang kayak Cijani ini nggak sabaran ya. Nggak sabaran dia nunggu chart daily. Wah, lama banget nih. Kalau saya kalau ada chart setengah menit saya mau lihat chart setengah menit kata Jani. 30S. Oh, 30S. Wah, gila tuh. Nah, untuk itu nanti di apa namanya kita sediakan yang tadi apa namanya jago ya. Jago. GOH gitu. Nanti dia akan supply oleh server yang lain. Itu butuh bayangin nih ya. Untuk satu chart itu aja butuh satu VPS sendiri. Butuh satu AMI broker sendiri. Nggak boleh digabungin dengan yang ini gitu ya. Saking requirement kompleksnya itu begitu gitu. Jadi dia disediakan dengan tadi apa ya jago apa contohnya Antam jago Inco gitu ya JAGOH. Nah terus kemudian ada lagi yang apa lagi nih Santo yang apal nih perintah-perintahnya apa Prof ada udah jago ada jago HK ada jago ada Pulse ya yang perintahnya jago HK ya. Hmm. Nah, jago HK itu adalah dia tadi breakout yang di hourly, terus kemudian sampai saat ini dia masih bertahan di atas garis gold di hourly. Ya, makasih. Nah, itu ya menjadi tetap apa namanya dia breakout di hourly, ingat ya di hourly ya bukan di daily.
gitu. Nah, gunanya gimana? Kalau dulu kemarin kita Adi udah bikinin nih. Nanti pokoknya segala sesuatu jangan naginya ke saya, naginya ke Adi ya. Semuanya udah saya bikinin gitu. Jadi udah ada namanya /exp jagoh ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu dia akan mengeksplor, memilihkan saham-saham yang dia sudah di atas gold di daily, gitu ya. Terus kemudian dieksplor lagi di hourly, mana yang sedang di atas goldnya hourly, gitu. Nah itu menjadi peluang gitu. Nah nanti di chart yang jago itu pentilnya agak sedikit berbeda dengan chart pentil ini. Gitu. Saya nggak tahu nih Adi sediaan yang mana, Di? Kamu sediaan yang pentilnya jago nggak? Ini yang pentilnya jago yang punya Prof yang dia bisa apa? Oh iya betul. Yang ini udah jago ya karena Udah. ada yang di bulan Oktober itu ada yang 2 berturutan. Kalau di pentil yang lama, pentil putihnya itu tidak pernah berturutan antar candle. Gitu ya, nggak pernah berturutan. Kalau di jago dia bisa berturutan antar candle. Artinya dia masih hari itu bullish juga. Jadi mungkin konfirmasi buat kita yang masih hold position gitu. Kalau di pentil kan enggak bisa tambah buy 1, buy 2, buy 3. Ini enggak dikasih pentil lagi untuk mungkin konfirmasi dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kita lihat di Oktober itu ada 2 nih ya, 2 berturutan nih. Gitu. Itu dimungkinkan di jago. Warna hijaunya candlenya juga berbeda dengan pentil. Ya. Seringkali kalau kata Santo yang jago ini lebih galak ya, lebih awal gitu nangkep candle hijaunya gitu. Tapi lagi-lagi ya, semua settingan itu pasti ada kelebihan kekurangan. Kuat akselerasi nggak kuat di race jangka panjangnya kan gitu, seringkali begitu ya. Nah ini juga dia lebih awal, tapi peluang untuk kegoceknya juga lebih tinggi dibandingkan pentil. Jadi tergantung Bapak Ibu pilih yang mana gitu ya, pilih yang mana. Saya pribadi gitu ya, kalau mau saya untuk investasi yang sifatnya panjang, saya lebih tetap menggunakan pentil. Tetap menggunakan pentil kalau yang jangka panjang. Tetapi kalau untuk yang tadi kayak Jani yang fast trade dan lain sebagainya gitu ya, bukan yang mau day trade gitu ya, beli pagi jual sore gitu ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah itu gunakan yang lebih agresif gitu ya. Nah seperti contohnya yang jago ini gitu. Jadi kita punya chart ini eksklusif, ini saya bikin dari awal, nggak nyambil dari AFL yang ada di internet gitu ya. Berdasarkan dari wisdom yang sudah terbangun sekian lama, tapi selama ini diamati dengan menggunakan mata telanjang, gitu ya, hanya dengan menggunakan mata. Ini artinya areanya, begitu ya. Kalau Asrul seringnya tarik garis-garis ya, waktu ini cerita ya tarik garis, gitu ya. Kalau di sini udah diotomatisasi dengan menggunakan warna gold itu. Nah, ada satu lagi nih, jangan confuse. Tapi saran saya ikutin yang gold dulu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, barulah gunakan yang warna orange. Orange itu kebalikannya si gold sebenarnya. Gitu ya. Orange itu kebalikannya si gold. Ya, kalau gold itu mengidentifikasi dia, kalau dia lewat breakout dari gold itu dia deteksi sebagai wah ini ada peluang bullish nih. Tinggal dicek lagi gitu ya bandermologinya ya. Dilihat lagi di apalagi nih yang bisa di DML-nya atau garis-garisnya dan sebagainya, terserah aja gunakan tools itu. Kalau udah pede silakan untuk di eksekusi gitu ya. Nah, kalau yang warna yang ini, warnanya apa di tempatmu, Di? Warnanya coklat ya, orange ya. Kalau orange. Kalau di layar saya ini agak sedikit samar-samar dia. Nah, yang warna orange itu dia kebalikannya. Jadi kalau misalnya dia dimasuk di bawahnya orange gitu ya, baiknya stay away dulu. We never know. Ini yang terjadi di bulan November ini, dia masuk ke bawahnya orange tapi dia balik lagi. Dia tes lagi yang warna kuning ternyata. Gitu ya. Dia masuk dulu dia tembusin dulu di bawah orange, terus dia tes dulu warna kuning nggak kuat dia turun lagi gitu ya. Nah, itu ya jadi orange kebalikannya gold. Jadi kalau di bawahnya itu ya sebaiknya stay away dulu aja gitu ya di bawahnya si. Nah, bagaimana kalau di antara? Nah, kalau di antara ya berarti ya memang dia akan tes dulu di antara dua itu. Ya, di antara dua garis itu dia akan konsolidasi yang nyebutnya ya, konsolidasi di antara dua garis itu. Nah, probability rate-nya itu yang menguntungkan yang mana nih, kan banyak nih yang ini baru aja ditunjukin sama Adi ini. Ini ada yang dia berwarna hijau gitu di atas kuning, tetapi katanya nggak jadi cuan tuh gitu ya. Kalau kita lihat pastikan warna kuning candle-nya itu ada di bawah kuning itu cukup lama. Bayang ya, cukup lama. Nah, cukup lama itu ya tergantung time frame investasi masing-masing gitu ya. Dari masing-masing. Kalau yang suka ini 1 bulan kita lihat ya hampir ya. September, Oktober itu kan dia di bawah kuning. Nah, gitu contohnya ya.
Jadi jangan trade. Kalau saya bilang hindari aja gitu. Kalau katanya Santo kemarin waktu bicara mengenai Adaro, Santo bilang apa itu? Mungkin dia udah di pucuk gitu ya. Masih ada kok yang lain yang mungkin memberikan peluang trading opportunity yang lebih baik gitu ya. Nah ini dalam hal ini kita lihat bahwa dia udah cukup lama nih, hampir sebulan nih gitu ya. Setidaknya kita dapatlah barang seminggu atau 3 hari atau 5 hari gitu ya, kita bisa dapatin gitu keuntungan dari saham yang breakout ini. Nah ini yang dilakukan oleh Adi ini bagus ya sebenarnya, menggunakan garis. Misalkan Bapak Ibu menggunakan mata telanjang boleh gitu bagi yang suka naked ya, naked chart gitu ya. Silakan kayak ini warna kuning dibayangkan aja sebenarnya bisa kan. Bisa. Tapi kalau seandainya enggak, ya tarik aja garis yang sederhana seperti ini atau menggunakan ini apa namanya regression channel ya. Kalau di toolsnya apa itu advanced gate, ya, advanced gate itu udah otomatis tuh bisa keluar tuh ininya apa namanya regression channelnya gitu ya. Nah ini dia turunnya agak panjang gini. Nah ini saya sedang encourage ini ya, encourage mentor-mentor ini untuk mulai bukan membiasakan diri, mungkin udah mengenal ya seperti Elliott Wave gitu ya, untuk membuat struktur wave-nya gitu. Jadi kita berusaha melihat yang sedang turun yang warna kuning itu yang sedang dalam correction wave. Itu sebenarnya gitu ya. Kalau dia tidak dalam correction wave ya ngapain gitu, nggak usah dulu. Ya. Jadi correction wave dan kita berusaha ikuti ke impulse wave-nya atau ke motive wave-nya. Nah, itu nanti saya sudah minta. Saya sendiri bukan not the best resource ya for Elliott Wave. Gitu. Tapi dengan tools yang jago ini, Bapak Ibu akan dimudahkan untuk mendeteksi pattern-nya tadi. Gitu ya. Nah, bagaimana salah deteksinya adalah dengan menggunakan yang warna-warna ungu itu. Gitu ya, warna-warna ungu itu kita lihat ini yang di atas. Yang di atas ini ada apa ini nyebutnya ini katanya nggak ada nih orang yang nge-chart gambarnya ini di atas gantung ke bawah kayak gini. Bikin stalagmit tuh Mas, ada sendiri. BBK harus berbeda ya dengan yang lain. Di sini kita bisa melihat kalau seandainya dia turun ya dan dia berwarna ungu itu artinya sebenarnya kemungkinan besar di dalam correction wave. Gitu ya. Dia turunnya itu tidak sebenarnya itu lebih ke arah profit taking gitu ya. Normal profit taking gitu, normal koreksi sehat sebetulnya begitu, nanti dia begitu kembali lagi ke atas, dia break warna kuning, kita bisa follow lagi. Ya, syaratnya tadi ya harus cukup panjang dalam correction sehingga kita bisa punya peluang untuk itu naik. Dan yang kedua gitu ya, nah ini belum ada di tools yang ini, tapi di tools yang saya sudah ada itu adalah melihat kombinasi dengan ininya, dengan berapa sih level profit taking yang wajar. Nah gitu. Berapa level profit taking yang wajar. Kalau dia profit taking sampai jauh banget, wah itu udah nggak wajar ya. Artinya kita ignore aja peluang itu. Jadi dia masih trading atau ranging. Dia tidak dalam fase bullish. Yang kita cari itu yang mau tadi yang kalau Pak Asun bilang yang dapatnya dagingnya tebel. Nah katanya gitu ya, dagingnya tebel. Nah gitu. Kita mau deteksi yang seperti beggar. Nah beggar gitu ya. Sampai mahasiswa saya ada yang menyebut ten beggar gitu. Saya kaget gitu. Selasa dari room BBK ini ngajar di kelas ada yang nyebutin ten beggar gitu, jangan-jangan dia anggota BBK lagi di mahasiswa gitu ya. Nah itu jadi kita berusaha mendeteksi. Nah kita lihat ini di kasus Inco ini ya, saya ini bukan chart pilihan saya ya, ini chart pilihannya Pak siapa tadi. Nah, ini dia bergerak naik ya, tetapi ungunya tebal. Kira-kira artinya apa? Kemungkinan besar ini bukan gerakan yang utamanya. Gerakan utamanya adalah akan dilanjutkan dengan tren turun. Kan gitu kan, karena ini naik. Posisinya ya, ini posisi yang warna yang panjang-panjang histogram turun ke bawah itu dia dalam posisi dia bergerak naik. Apakah itu selalu terjadi? Tidak. Lagi-lagi nggak ada tools TA yang bisa telling whole story gitu ya. Deteksi dengan tepat bahwa ini akan naik dan akan turun. Langkah yang aman adalah pada saat melihat histogram hijau ungu-ungu yang cukup banyak seperti ini, Bapak Ibu sudah siap-siap. Nah, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya dengan menggunakan TA itu adalah teknik antisipasi, gitu ya. Kalau dia bergerak ke atas, gitu ya, dan itu signifikan, dan itu nggak ada ungu lagi, nah itu artinya peluang besar bahwa dia akan naik, gitu gerakan. Tapi kalau dia bergerak ke bawah dan ungunya hilang, gitu ya, ungunya jauh lebih kecil dibandingkan yang tadi yang besar-besar tadi, itulah sebenarnya gerakan arah jangka yang lebih besarnya dari saham ini, gitu. Jadi kalau saya sering lihat kayak Santo kemarin apa tuh Santo ya? Kamu bilang apa kamu? Santo ini saham apa kemarin ya kamu bilang Unilever ya?
Esa. Esa ini mah sahamnya Santo kayaknya. Coba Esa tunjukin Bi. Oke. Oke, Jani ada pertanyaan yang belum diadres nggak di chat Jani? Ada, Om, Banyak. mengenai pemakaian jago untuk daily yang nggak bisa hourly. Jadi, Oh, enggak, nanti disediakan chartnya yang hourly. Masih belum aja. apakah cara entry-nya, bukan cara entry-nya sama, Om? Kalau tradingnya cuma bisa daily. Kalau saya begini, ya, apapun yang terjadi di hourly harus sudah disupport oleh daily. Gitu. Karena otherwise malah kita jadi orang-orang yang berusaha membalikkan tadi. Ibaratnya ada apa namanya, ada trailer lagi berjarak ke arah kita berusaha menjadi pahlawan untuk membelokkan arah trailer lagi gitu. Jadi pasti kita kelindes ya. Peluang kelindes lebih besar dibandingkan tiba-tiba trailernya berhenti pas di depan hidung kita gitu ya. Jadi lebih baik pastikan dulu dia sudah dapat apa namanya, candle-nya udah warna hijau gitu kan, dan dia sudah di atas gold di daily, dia dapat apa, boba yang nyebutnya ya. Saya sampai lupa dengan istilah sendiri. Dia dapat boba di supaya memisahkan aja. Ada pentil di info, berarti artinya ngomongnya chart pentil. Kalau ada boba, kita ngomongnya adalah di chart jago. Ada boba di daily. Nah, terus kemudian baru lihatlah di apa namanya, di hourly. Kalau ada boba lagi, coba mulai cicil aja beli gitu di. Tapi ingat ya, sekali lagi kita hanya beli di histogram hijau, gitu ya. Hanya di histogram hijau kita belinya. Kalau di histogram yang lain, nanti disediakan juga ada 2 indikator lagi baru, ada VR dan BR. Itu belum pernah di sounding sama sekali ya ke member. Belum. Nanti ada. VR aja. Kalau VR udah ada di chart ini yang atas ya 0,16, yang BR-nya yang belum. Ya, BR itu emang agak sedikit unik dan khusus gitu ya. Jadi agak sulit untuk disediainnya gitu karena dia butuh requirement tertentu. Nah, VR dan BR itu akan membantu untuk melihat transaksi yang apa namanya, yang ada keterlibatan smart money di dalam transaksi di hari itu. Di sini kita lihat ESA itu 0,16 hari ini. Artinya ya kecil banget, betul. Sebenarnya targetnya adalah 1,4 gitu ya, 1,4. Nah, jadi kalau di 1,4 di atas 1,4, it is more likely that apa yang Bapak Ibu lihat di order book itu akan kerasa. Bandar tuh lahap gitu ya. Bandar tuh lahap. Kita cukup lihat di 1,4-nya aja. Gitu. Nggak perlu repot-repot nongkrongin di OLT-nya. Saya yakin Bapak Ibu nggak punya waktu untuk itu ya. Hidup terlalu berharga untuk lihat sepanjang hari gitu. Jadi cukup melihat angka ininya aja, VR-nya aja. Ini VR 0,16, dia artinya kita nggak melihat ya, nggak melihat ada pergerakan. Nah, pada saat bersamaan ada 2 ungu nih besar nih di sini nih. Gitu ya, ada 2 ungu besar nih, dan dia disangga dengan sangat baik sekali oleh garis orange. Yes. Dia disangga dengan cukup baik sekali oleh garis dash orange ini, gitu ya. Apakah dia nggak akan lanjut turun? Bisa aja, ya, bisa aja. Bukan jago yang jadi smart money. Kita follow smart money. Bukan jago yang bikin smart money jadi masuk dan keluar gitu. Jadi kita follow aja, kita lihat. Nanti kalau tiba-tiba ungunya hilang dan dia arahnya geraknya kemana nih? Dia pilih mau nyoba ngetes yang gold atau dia pilih turun ke bawah. Tapi setidaknya dengan adanya ungu kita bisa antisipasi. Ini contoh ungu sebelumnya ya, Santo ya, di bulan November ya. Work well tuh. Nah, tuh itu works well ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada ungu, terus dia break garis gold. Kemudian ini kalau di hourly ya kita bisa lihat, kita bisa follow ya. Nah, itu dia bergerak naik ke atas, dan di sini saya sediakan ada garis ya. Itu ini bukan BBK kan? Bukan garisnya Giveline kan? Bukan garisnya Giveline lagi-lagi ya, nggak bedanya. Gitu. Jadi warnanya putih gitu ya. Ini untuk memudahkan untuk Bapak Ibu lihat mangkok sebenarnya. Gitu ya. Bapak Ibu bilang kalau dia udah ngelihat dia bergerak ke atas, jadi bikin mangkok sisi kanan. Gitu ya, dia kelihatan putih gitu. Kalau udah putihnya hilang ya artinya dia sedang melakukan hal yang lain. Nanti udah keluar putih lagi, mangkoknya dilanjutin lagi gitu. Nah, ini kita bisa lihat dengan mudah kan, dengan warna putih ini dia bikin mangkok sampai ke atas, sampai ke candle merah yang pertama hilang mangkoknya gitu. Nah, ini aja kayak cup and handle ya jadinya ya. Cup handle jadi turun lagi gitu ya. Turun lagi gitu di sini, dia nggak berhasil bertahan di atasnya gold gitu kan. Bagi Bapak Ibu yang sudah cuan, boleh profit taking di sini. Ya, boleh.
nggak haram hukumnya. Enggak. Kalau saya nggak pernah nyebut kopongan kalau saya. Ini Cuan nih yang sering pertama. berantem sama Ko Asun nih gini nih. Ini yang bikin saya selalu berantem sama Ko Asun. Gitu. Jadi kalau di apa namanya kalau di saya lagi-lagi ya dapat cuan di pasar modal nggak usah pikirin jani cuan sampai 3 digit gitu ya, nggak usah dipikirin. Ya, kita cuan itu udah bagus, ya, itu udah bagus gitu. Dibandingkan nanti cuan kita keambil lagi. Ya, jadi itu cuan kita Pagi diambil. naik sore kemana ya? Ke minus. Ya. Nah, jadi kalau kayak gini boleh profit taking. Mau ada sebagian disisain mah enggak aja, tapi ya tadi kalau dia di bawah merah ya tadi sebaiknya sih ya udah tanda-tanda itu udah nggak ada gitu ya tanda-tanda. Tapi kita lihat di sini nih, well dia turun ke bawah, ungunya nongol lagi. Kebayang ya? Silakan Bapak Ibu pilih sendiri gitu ya. Silakan member BPK pilih sendiri nih. Kalau kayak gini gimana nih? Gitu ya. Artinya ini kemungkinan besar ini bukan gerakan yang utamanya dia. Gerakan utamanya masih tetap ke atas, ya ke utara. Dengan demikian, tongkrongin lagi aja di warna gold ya. Tongkrongin lagi aja di warna gold. Nanti pasang lagi di situ. Paling ketinggalan berapa persen sih? 2% kan? Ya enggak? Ya paling 2%, 2,5% gitu ya. Bapak Ibu bisa tidur tenang di candle merah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya enggak? Member BPK bisa tidur tenang tuh. Bisa taruh uangnya tempat yang lain. Gitu. Jadi kalau saya sangat encourage Bapak Ibu untuk tadi ya apa namanya kalau seandainya tadi disiplin salah satu kuncinya ya yang pertanyaannya Adi tadi bagaimana ini adalah disiplin. Kalau di sistemnya jago emang begitu. Waktu merah ya udah keluar aja dulu gitu. Udah cuan gitu ya udah cuan. Nanti waktu dia lewat lagi kuning dan sebelumnya udah ungu artinya dia correction normal profit taking. Kita naik lagi nanti waktu dia break gold lagi. Nah, sekarang ini ungu lagi nih. Nah, ini akan bertanya-tanya ya, apakah dia bikin impuls lagi? Itu less likely ya, kayaknya udah 1, 2, 3. Oh bisa sih, bisa 5. Karena kalau kita lihat dari pertengahan Oktober sampai Desember bisa jadi satu siklus kompleks gitu ya. Nah, bisa jadi, tapi kita nggak tahu. Yang bikin wave bukan saya dan bukan jago. Jadi kita ikutin aja. Kita nggak usah repot-repot menebak-nebak. Jadi banyak orang yang against dengan Elliott Wave karena alasan apa? Kalau Ko Erik bilangnya apa? Halu kan gitu kan emang bisa lebih banyak nggak tercapainya gitu. Kalau di sini kita tetap menggunakan filosofinya aja gitu ya. Kita deteksi mana yang koreksi yang sifatnya memang normal profit taking, mana yang nanti kalau misalnya dia bergerak ke atas lagi berarti nah itu kayak kemarin tuh ya. Dia bergerak dengan apa namanya dengan ungunya hilang dan itu di VR-nya tinggi gitu. Di BR-nya juga pasti kelihatan tinggi. Nanti dia akan melanjutkan lagi gitu. Itu tadi. Nah, terus kemudian di sini ada lagi yang background ya. Yang background warna merah dan apa? Merah hitam ya. Iya, hitam nggak ada background ya, Prof. Yang hitam seperti biasa ya, seperti yang di panel yang bawah gitu ya. Ada yang merah, ada yang hitam. Nah, terus terang saya sendiri udah agak lupa nih mengenai yang background merah dan hitam. Seingat saya gitu ya. Nanti saya confirm lagi gitu ya. Dia kalau di bawahnya gold dia akan berubah jadi merah gitu. Jadi nanti itu akan saya akan koreksi kalau tadi yang saya sampaikan tadi kurang pas gitu ya. Jadi akan berwarna merah artinya ya stay away aja. Lihat yang lain ya, nggak usah terlalu jatuh cinta gitu ya dengan nggak usah baper. Nggak usah baper gitu ya. Udah cuan kemarin gitu kan. Nanti kalau udah menunjukkan gejala-gejala ini angkanya tinggi banget tuh, angka kuningnya di 520 ya. Tapi ingat nih, 520 dibentuk dari candle ekor panjang. Bayang ya. Jadi kalau udah seperti itu gitu ya, goldnya revise ke bawah aja. Revise ke bawah aja, jangan gunakan yang lain. Gitu ya, gunakan yang lain. Silahkan mau pakai ujungnya candle yang mana? Ujung yang puncak yang itu boleh tuh. Yang keempat ya, candle keempat dari akhir itu boleh gitu ya. Nah, kalau yang itu dia agak terlalu tinggi karena dibentuk oleh gitu. Nah, itu silakan. Tapi pastikan lagi VR-nya bagus, terus kemudian HD-nya juga berwarna hijau gitu ya. Kurang lebih itu. Nah saya udah sering membrief itu secara parsial, gitu ya, secara parsial kepada mentor-mentor BBK di room saya gitu kan. Mungkin ada yang terlewat gitu ya, mangga aja kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi dari Santo, Adi,
testing, silakan. Ada yang kelewat Oh, nggak? ini ada member Arvin nih nanya, kalau jago di market bullish, bearish, sama sideways gimana? Dan untuk fast trade nih. Fast trade, waduh. Beneran dia Iya. nanya. Kalau fast trade mah saya nunggu sistemnya Jenny aja lah dipasang di sistem BBK ya. Gimana Dit? Kita perlu dipasang lah sistemnya Jenny sama Yudit lah. Kita pasang di BBK gitu cara deteksinya. Ratu copet. Bapaknya aku kalau kasih kode ke mereka udah percuma deh. Mereka udah punya di harga lebih bawah lagi. Iya. Lebih bawah lagi, soalnya kan ngomongnya panjang. Mereka Udah ini bearish gimana? Sideways sama bullish. ini mengalihkan perhatian dia. Mengalihkan ya, Prof. Dia mengalihkan. Oke, kita ngomongin yang tadi ya, yang sideways. Lagi-lagi sideways-nya orang itu sebenarnya beda-beda. Ya enggak, kan tergantung time frame investasinya, intervalnya, ya berapa lama gitu kan. Bagi saya sideways, bagi Jani dia udah hilir mudik, sama Yudit udah hilir mudik berapa kali, cuan berapa kali, gitu ya. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, kalau jago ini gitu ya, yang kalau saya sendiri lihat ya paling kecil ya digunakan di time frame sekarang. Posisi sekarang itu adalah daily. Nanti mulai Senin depan sudah ada yang hourly. Itu masih mungkin. Gitu. Di bawah itu the best that I can say is harus diuji sama Jani sama Yudit lah gitu ya. Harus diuji sama orang-orang yang suka menggunakan itu di bawah gitu ya. Apa namanya di time frame yang lebih kecil gitu. Tapi kalau saya pribadi saya gunakannya sendiri, gunakan ini di daily. Ya, di hourly itu hanya untuk cari begitu daily-nya udah confirm baru dia lari ke hourly gitu ya untuk deteksi tadi gitu ya, mana yang kapan kita belinya lagi gitu. Nah, ungu-unguin tadi ini testing lagi nunjukin yang komposit ya. Nah, ini ungunya kok kayak gini gambarnya gitu ya. Pasti ada pertanyaan members ya seperti itu. Kok beda dengan yang tadi? Nah, kalau kayak gini di-ignore aja. Ya. Di-ignore aja. Sebenarnya saya mau batasi. Ini hanya muncul di emiten aja, stok aja, nggak di indeks gitu. Ya. Karena dia noise nanti mempengaruhi keputusan. Gitu. Karena apa? Karena ungu ini kan namanya juga dia berusaha melihat aktivitas juga kan, aktivitas dari smart money dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau di komposit kan gabungan dari smart money pada bandarnya emiten ini bandarnya udah jatuh gitu ya, sehingga jadi hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi sebaiknya histogram ungu yang mengandung dari atas ke bawah ini. Enaknya dikasih nama apa ya? Kalau saya stalagmit kurang keren nih kayaknya. Kasih nama candelier gitu ya, keren ya. Candelier. Lampu gantung dari atas gitu ya. Nah itu kalau dia bentuknya seperti ini, ignore aja, nggak usah di ini. Ada beberapa saham yang stalagmit, ya betul. Ya. Nah itu dia kalau dulu memang ada stalagmitnya dari bawah. Dulu ada yang kuning, yang warna kuning. ada histogram itu ditaruh di dalam situ. Pas di bawah sini dulu nih, dulu dia ada di sini nih. Di situ dia. Tapi nanti takutnya malah nutupin candle ya, jadi dipisahin. Gitu. Nah ini kita kalau seandainya dia bentuk ini namanya uninformatif gitu ya. Jadi kita bisa ignore aja gitu ya, hanya nggak usah dipikirkan gitu. Tapi kalau coba tunjukin saham yang lain kayak Unilever yang Oke. Bentar. Tapi Unilever hari ini turun ya kayaknya ya. Coba UNVR. Jadi di levelnya di daily, terus kemudian kalau tadi pertanyaan adalah di bullish, bearish, ya tentu aja jago banget di bullish, gitu ya, jago banget di bullish. Kalau di sideways, nah lagi-lagi kita harus bisa melihat karakter dari gerakan candlenya. Gitu. Kadang-kadang kalau di sideways dia bisa berfungsi, tetapi di interval yang lebih besar, naik ke weekly jadinya. Gitu. Naik ke weekly itu masih mungkin gitu. Tapi kalau di level yang daily dia lebih banyak noise. Kelihatan kok mana yang informatif mana yang tidak gitu ya. Jadi ini chart ini digunakan untuk segala kondisi, tapi sama seperti ilmu jurus TA manapun juga gitu ya. Mereka akan perform well pada saat market memang favor
gitu ya. Kalau bahasa pasarnya mestakung ya, alam semesta mendukung gitu ya. Jadi kalau mendukung ya semua tools TA juga, bahkan pilihan pilihan orang yang tidak memiliki pengetahuan pun juga akan jadi cuan. Gitu. Tapi di sini akan kita diberi titik entry setidaknya, yang itu yang warna gold di sini 4340 ya. NVM. Gitu. Nah ini kita lihat kan warna histogramnya kan ungunya besar-besar pada saat bergerak turun. Gitu. It is more likely bahwa ini gerakan turun ini bukan gerakan yang sebenarnya. Gitu. Ya, bukan gerakan sebenarnya. Gerakan sebenarnya kemana? Ya kita tunggu sampai dia ini hilang seperti yang di bulan Oktober ke November itu ya. Kita lihat dia warna ungunya hilang dan dia bergerak ke atas. Itu namanya dia impulse wave. Ya, wave yang menunjukkan arah sebenarnya dari tren itu. Gitu. Jadi cara melihat ini. Nah ini dia kita bisa gabungkan dengan menggunakan HD histogram, HD line gitu ya untuk mengambil keputusan. Begitu. Kalau mengenai stop loss dan lain sebagainya, silakan ini ya sendiri aja. Kalau saya selalu begitu ya, saya utamakan titik entry. Keberhasilan trading yang paling tadi yang timing dan entry gitu ya. Entry kita pas, it's more likely that we can hold the position better gitu ya dibandingkan kalau kita masuk di tempat yang nggak pas gitu. Nah di sini kita bisa lihat akan dibantu dengan menggunakan HD line dan HD histogram ini. Dan kita lihat ini Unilever nih ada tanda. Ini Santo udah kasih alert ya sebenarnya ke members gitu ya. Dengan menggunakan tools yang lain mungkin nggak pakai jago gitu ya. Tapi di sini memang kelihatannya dari ini memang ada gerakan yang berbeda itu 2 hari yang lalu. Ya kemarin berarti ya. Ya. Kemarin. Hari Kamis ada hal yang berbeda nih gitu. Tapi dia masih belum di atasnya gold line gitu ya, belum di atasnya gold line. Jadi ya coba dicatat dulu aja lah. Gitu. Coba dicatat dulu aja. Gitu. Kita nanti pastikan bahwa dia HD line-nya nanti akan favorable, menunjukkan arahnya dia kemana. Gitu. Kalau seandainya ungu-ungu ini ungu-ungu ini valid gitu ya, apa yang dideteksi oleh histogram di sini tadi stalaktitnya sih nggak enak ngomongnya itu nggak enak apa ya Prof ya enak kalau dia histogram ungunya ini ternyata benar gitu ya, dugaannya adalah dia akan bergerak naik gitu. Lihat nih ini hari kemarin itu kan itu hampir pendek sekali histogram ungunya. Iya, hilang setelah sekarang turunnya waktu dia gerak turun lagi dia startnya turun lagi gitu. Jadi itu more likely kelihatannya nih ya, feelingnya gitu ya, arahnya kelihatannya lebih condong gitu ya. Lebih condong ke utara dibandingkan ke selatan gitu. Lagi-lagi kalau Adi suka makanya saya minta Adi untuk nanya di sesi ini karena Adi nanya tuh nyecer gitu. Jadi gimana nih Prof? Beli apa enggak? Nah gitu kan. Nah di sini lagi saya nggak bisa sebagai saya kan bukan yang punya pasar gitu ya, jadi nggak akan pernah kasih jawaban definitif. Yang kita bisa lakukan adalah membaca dari tools-tools yang sudah sediakan di sini ini, gitu dan berusaha melihat kira-kira probability-nya gitu ya lebih condong kemana, begitu. Kalau kita lihat masih di bawah gold, berarti by definition artinya dia masih belum, ya dia masih consolidation tuh di area di bawah gold. Gitu. Nanti kita cek lagi di hourly, ya dia udah keluar. Boba, ini udah hijau tapi belum keluar boba. Kebayang ya? Ada loh yang seperti itu gitu ya. Ada yang hijau tapi belum keluar boba. Nih, boba. Nah, belum ada bobanya nih yang Unilever nih gitu ya. Masih malu-malu lah ya. Masih malu. Prof belum beli kayaknya ini. Naik ini. Beli Unilever, Bo. Aduh, gitu. Gak apa-apa lah, sekali-sekali angkat beban gitu. Unilever kan fresh BBK kemarin. Nah, tuh fresh BBK. Hari ini masih hold. Masih hold. Tuh, artinya ada view linear, ya. Masih linear, Prof. Iya, tapi nggak terlalu sama ya. Patut diingat itu. Ya, nggak selalu sama antara BBK dengan kalau member BBK bertanya gitu ya, kok bisa ini bilangnya katanya begitu ini lagi-lagi ya. Trading system membaca dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tujuannya bukan untuk bikin confused, tapi Bapak Ibu lebih percaya yang mana? Bayang ya, kaca spion yang pinggir gitu ya, karena ada tulisannya itu look farther ya daripada then the object appears. Gitu ya, contohnya gitu ya, look closer ya.
Ya, Nah, kalau kaca yang di tengah kan berbeda lagi. Bukan tujuan untuk bikin bingung, tapi justru kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia di kita tadi. Gitu ya. Tugas kita adalah membaca tadi sudah sebagian dituangkan dalam bentuk chart yang ada di OLT. Tujuannya adalah memudahkan Bapak Ibu sehingga tidak tidak harus berlama-lama di sana tanpa ambil keputusan. Gitu. Di sini sudah diarahkan kepada informasi-informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat mengambil keputusan untuk ambil posisi either beli, hold atau jual. Gitu. Kaca katanya Jani. Ada pertanyaan lagi nggak yang belum diadres tadi? Tadi Pak Yanuar BBCA, Om. Udah tinggal itu aja. Ya, oke. BBCA, kenapa dengan BBCA? Yang ada hubungannya sama NBSA itu. Oh, kalau NBSA memang bukan urusannya HD kayaknya. HD nggak bisa. Dia nggak ini. Pendekatannya HD itu emang udah nggak dengan NBSA lagi, Jago udah nggak dengan NBSA. Jadi memang algoritmanya HD ini, kenapa mungkin nanti di take out ya, Prof ya? Karena NBSA juga akan dihilangkan oleh bursa, kayak gitu. Pendekatannya lebih kepada algoritma perhitungannya. Ini lebih simultan. Makanya teman-teman bisa ngelihat di room bot kadang-kadang bot sedang scanning saham, dia sedang menghitung. Algoritmanya Prof sedang digunakan itu untuk menghitung si HD line ini dan juga HD histogramnya kayak gitu. Itu yang terjadi gitu. Makanya algoritmanya lebih sedikit unik ya dan juga lebih kompleks dari yang sebelumnya gitu. Makanya NBSA ya untuk sekarang masih bisa dilihat sih, cuman untuk nanti itu akan dihilangkan, kita juga akan kehilangan penglihatannya lah gitu untuk soal NBSA. Nah, digantilah dengan ini, dengan adanya HD line dan juga adanya apa nih Prof namanya stalagmit atau apa ya? Coba diganti yang lebih Kalau sayembara lah, tinggal bilang sama Caca nanti dikasih ini. Dikasih hadiah ini, dikasih hadiah bebek BKB. Iya. Untuk penggantinya gitu, untuk pengganti NBSA dan juga Next Smart Money ya ini HD itu gitu. Bisa kita lihat langsung di dalam chartnya. Kenapa nggak banyak remark-nya atau apa? Itulah sudut pandang Prof dan juga Ko Asun agak sedikit berbedanya di situ. Tapi mereka dalam trading system bisa sama. Jadi Prof ingin melihat bagaimana kita dalam satu chart bisa melihat semuanya. Ko Asun lebih menghadirkan banyak chart. Kita bisa jadi lebih banyak apa ya approval-nya. Di DML oke, di BBK oke, misalnya di chart swing-nya oke, berarti itu bagus. Tapi kalau di Prof, dia lebih senang untuk mensimplify dalam satu chart. Misalnya, oh ini ada bobanya, ini udah di atas gold-nya. Si ungu-ungunya ini udah mulai mengecil, HD line-nya udah crossing ke atas, VR-nya udah 1,4 kayak gitu, udah lebih bisa dilihat dalam satu chart kayak gitu. Buat teman-teman ingin bukan untuk dibandingkan sih, tapi yang namanya trading system itu tidak ada yang murni benar dan murni salah, itu aja. Seperti yang Prof bilang tadi, kita hanya bisa mengakali bagaimana untuk melihat inefisiensi dari market tersebut, gitu. BBCA bro. Iya, sabar Nyonya, tenang. Oke. Kejar gue. Oke, siap. Gantian lu dikejar-kejar. Siap, jago. Apa jago BBCA gitu ya? Itu kali. Wait. Share. Ya, Prof. Ada boba satu tuh. Di atas, udah hijau. Gimana? Ya, tinggal ikutin aja. Ya kan? Iya kan? HD line belum crossing ke bawah. Ya kan? Stalagmitnya juga belum tinggi-tinggi ke bawah ini, Prof. Iya. Ya kan? Justru ini dia pada saat ini yang bisa dikatakan doji candle kan? Yes, doji candle-nya ungu gitu. Artinya ya memang mereka lagi mencari arah. Ya kan sedang mencari arah tuh. Kita tunggu aja. Kalau dia ternyata arahnya ke atas, hilang ungunya ya udah jelas tuh arahnya, dia udah ngasih lampu sen lah ibaratnya sekarang ini ya. Udah ngasih lampu sen, dia ada itu kalau dari pandangan kita di sini kelihatan dia bilang sen kiri. Nah, gitu bicara begitu. Nanti kita akan dapat konfirmasi waktu dia benar-benar bergerak ke mana. Iya. Gitu. Nah, terus kemudian tadi ada pertanyaan yang MGD itu akan hilang dong. Justru kebalikannya.
HD ini udah mencakup itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau dulu Pak Asun split menjadi 3 gitu ya, ada NBSA, ada Next-nya sendiri, ada The Bit Off. ada Bit Off gitu ya. Kalau di sini udah di-combine semua jadi satu. Gitu. Di-combine semua jadi satu. Jadi MGDI ya sebenarnya HD gitu. MGDI ada di HD juga gitu. Jadi kita akan gunakan hanya satu saja. Jadi kita nggak akan melihat pandangan yang berbeda gitu. NBSA-nya apa namanya dibilangnya akumulasi, sementara next-nya tidak, bit off-nya berbeda lagi gitu ya. Di sini nggak, kita hanya melihat hanya satu view saja, gitu ya, satu view aja dari aspek banarmologi gitu ya. Dan biasanya gitu dia gerakannya cukup linear dengan harga. Kalau yang nggak linear, yang ininya naik terus, tadi line-nya naik terus, sementara harganya turun terus, ya sudah tahu. Gitu ya. Artinya yang bermain di saham itu ya dia sendiri gitu ya, dia sendiri, dia yang apa namanya nggak terlalu banyak market participant yang participate di dalam transaksi itu. Jadi kita cari yang gerakannya cukup linear. Nah ini BBCA bahkan dari bulan apa nih, pertengahan November ya, akhir November tuh. Kayaknya ngelihat ini deh, ngelihat apa kayak nih hampir mau buat kayak gini, rapih banget dia tuh. Dan itu ditopang cukup baik ya dengan orange gitu. Iya, orange dan goldnya ini kayaknya di sini juga dia bakal bikin kayak gitu nih, dia bakal bikin sesuatu ke depan kayak gitu sebelum dia meledak kayak gini naik ke atas gitu kan. Kalau lihat dari ungunya ini bakal ledakannya bakal lebih mantap ya kayaknya ya. Iya. Bakal lebih mantap karena dia ibaratnya kan ungu itu ibaratnya seperti bom waktu ya sebenarnya. Mirip kayak bom waktu. Dia ranging dulu di situ, udah gitu dia ngeledak naik ke atas. Dia tuh kalau di ungu itu dia nahan banget. Nahan banget gitu. Dia berusaha untuk berusaha melihat peta. Anggap aja kayak tadi pernah ngobrol sama Adi sebelumnya gitu ya. Jangan dibayangkan di BBCA hanya ada satu smart money gitu ya. Ada beberapa yang bermain gitu kan. Mereka saling lirik, saling lihat gitu. Iya. Saling lirik, saling lihat gitu kan. Kira-kira kalau gitu, kan? Saya mau ke kiri dia ikut ke kiri nggak? Kalau saya ke kiri dia ke kanan, jangan-jangan nanti saya yang kalah gitu ya. Iya. Nah di sini dalam proses-proses itulah ungu terjadi. Bayang ya, pada saat itulah ungu akan mendeteksi itu gitu. Dan pada saat ada ungu inilah maka kita tinggal melihat tuh konsensusnya mau lari kemana nih dia. Untuk melihat garis demarkasinya di mana antara lu sama gua nih. Iya, nah terus kemudian juga itu masalah mereka saling lirik-lirikan ya, ke kiri yuk, terus sepakat ya ke kiri. Nah itu mereka ngetes di fase-fase ini. Iya. Dia ngetes. Enggak nih ternyata, enggak kan. Contohnya bikin ekor agak panjang, tumbek lagi. Itu di fase-fase ini terjadinya gitu. Dan seringkali trader hilang duitnya di situ. yang trader jangka pendek ya, itu banyak sekali hilangnya di situ gitu. Mencuri start ternyata belum mau start sih tadi itu sih yang lirik-lirikan tadi gitu. Dia masih tenang-tenang aja, anteng-anteng gitu kan. Jadi ya akhirnya kita ya terpaksa bosan sendiri, akhirnya kita jual gitu ya. Nah di sinilah kalau ungunya panjang itu sampai ke bawah, average histogram HD yang di bawah itu nggak sampai rata-rata kayaknya ya Om. Oh, nggak ada hubungannya sebenarnya. Oke. Nggak ada hubungannya. Jadi harus dilihat dua-duanya ya, ungu dan warna histogramnya. Gitu ya, dilihat aja. Jadi memang informasi yang berbeda antara ungu dan ini. Jadi kalau dari pertanyaan Pak siapa tadi ya, apa namanya? NBSA ini dia sama sekali nggak ada peranannya di dalam ke ungu, ke HD gitu ya. Saya udah nggak pakai NBSA, nggak pakai apa tadi ya ilmu banarmologi yang banyak di bukunya yang ada di pasaran lah. Yang ada di bukunya cuma 2 lembar. Ya, jangan sebut merek lah di. Pakai ilmu gitu itu nggak ada di sini. Ya, ini benar-benar ilmu kalau Bapak Ibu rasakan gitu. Karena saya benar-benar ingin mentranslate yang ada di order book tadi ke dalam chart. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan yang ungu gini gitu ya, Bapak Ibu rasanya kayak ini sama sekali lihat order book itu ya. Ini mau kemana sih gitu, pasti ngeliatnya gitu di order book gitu ya. Dia masih di situ-situ aja gitu kan. Gitu ya, dia naik turun lagi gitu aja ya, pukul kiri kanan gitu, geser dikit balik lagi ya gitu ya. Kalau di ungu gitu bahkan kelasnya kadang-kadang
Kadang-kadang kerasanya seperti running trail tuh lagi lemah gemulai gitu contohnya gitu ya. Nah, nggak menunjukkan entusiasme gitu kalau di ungu itu. Berbeda kalau ungunya hilang. Ya, kalau ungunya hilang itu ya tadi udah jelas dia mau mengarah kemana. Nah, ini alat soal bantu yang menurut saya sih cukup membantu gitu ya untuk melihat arah pasar. Apalagi bagi teman-teman yang suka Elliott Wave, menggunakan ungu ini akan sangat membantu gitu ya, akan memudahkan untuk lihat mana yang kira-kira yang correction wave, profit taking, terus kemudian akan melanjutkan wave naiknya. Contohnya kalau kita kan di saham ya, kita hanya berusaha mengejar yang wave yang naiknya. Yang naiknya aja. Gitu. Oke. Ya, ini ada yang nanya ASI belum katanya. ASI. Oke. Ya, sebagai mover juga. Ntar tunggu TMG yang keluar. Renda Janda ini usulan nama nih, Jani. Apa lagi? Aduh. Waduh, berat banget nih. Makin vulgar aja namanya. Tapi rhyming sih, Renda Janda ya. Background-nya berubah nih jadi hitam nanti nih ketika di atas gold nih biasanya. Ya. Ya kan? Pula cocok katanya. Iya, ini bagi yang punya barang nih kayaknya nih. Doa yang punya barang. Doa yang punya barang ya. Kan lagi tadi lah, lagi cari-cari arah gitu. Mereka lagi lirik-lirikan, bisa mencari konsensus gitu. Kita mau sepakat. Bawa naik nih, dari bawah turun nih. Tapi kita lihat nih hari ini ya, hari ini dia naik meskipun sedikit gitu ya, bisa jadi ini kan masa terakhir ditutup di angka berapa gitu kan. Pas kok histogramnya agak panjang. Nah, hati-hati juga ya. Hati-hati juga di situ. Jadi kalau kita nanti masuknya itu benar-benar histogram ungunya itu udah nggak ada. Udah hampir nggak ada sama sekali. Tipis banget gitu kan. Itu menunjukkan arah dari market. Dan kita akan merasakan itu benar-benar impuls kuat gitu, kata kuncian kuat ya gerakannya, seperti yang di bulan November akhir ini kan ungunya habis ya, dan dia gerakannya ke bawah, itu kita lihat teman dan dengan gerakan yang sangat kuat sekali turun ke bawahnya. Oke. Nah, ada satu lagi nih, nanti ini akan saya improve gitu ya ada satu hal yang saya sampaikan dulu ke para mentor gitu ya, bahwa ungu itu dilihatnya di hari, bukan hari sekarang. Jadi contohnya kalau seandainya kita lihat ungu, kita nggak lihat ungu di candle yang masih bergerak di hari ini. Ungunya jadi pada saat candle-nya jadi. Gitu ya. Ungunya jadi pada saat candle-nya jadi. Jadi contohnya kalau karena sekarang masih jam 10 pagi gitu ya. Ungunya jangan dilihat, ungu hari ininya. Kita lihatnya adalah ungu-ungu sebelumnya. Tetapi nanti di versi yang terbaru gitu ya, nanti kita update juga di hari Senin Ya, Bos. Ungu itu nanti akan bergerak seiring dengan pertambahan waktu. Jadi ada unsur prediktifnya. Udah pakai AI nih. Ada unsur prediktif. Makin berat aja nih broker gue. Makanya megap-megap. Jadi mohon maaf ya member BBK kalau tadi bot sedang explore sedang explore saham ya. Sedang explore sampai jam market tutup kata tulisannya gitu. Gitu karena apa? Memang kalkulasinya memang cukup menantang itu di AMI Broker. Nah, jadi kita nanti yang ungu yang candle terakhir nanti akan bisa dibaca. Tapi yang sekarang kalau besok ini hari apa sih? Masih ada besok ya, Jumat ya. Ungunya jangan dilihat yang di hari Jumatnya. Ingat yang di hari sebelumnya, dari Kamis dan sebelumnya. Gitu. Tapi nanti di hari Senin, Bapak Ibu bisa lihat tuh ungunya dia lebih dinamis gitu ya, dinamik untuk melihat sesuai dengan pergerakan yang ada di hari itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan kan? Loh, kok panjang tuh? Baru bukaan kan biasanya kan histogramnya panjang ke bawah gitu ya, karena memang masih belum disetting untuk dinamis. Itu udah setting dinamis, Bapak Ibu bisa lihat gitu per menitannya. Tapi ingat ya, kalau menitnya makin awal masih 901 ya, masih panjang pertandingan ya, bisa banyak gol terjadi sepanjang hari pertandingan. Jadi usahakan kalau dia udah mulai stable di jam 10 ke atas gitu ya, baru kita analisis. Okay, is there any question? Other question?
Prof mau nanya. Boleh. Nah, market IHSG lagi sideways kayak gini gitu kan. Nah, cara menghadapinya seperti apa sih? Bukannya sekedar menggunakan jago ya, maksudnya dari sisi sizing bermasalah nggak sih? Dari sisi porsi kita bermasalah nggak sih? Untuk di market sideways gini cara menyikapinya? Dan juga kalau boleh nih ya Prof ya, gimana sih cara membaca market kita dengan yang terjadi hari ini? Misalnya kita ngelihat chart composite kita gitu. Apa sih yang sedang terjadi gitu? Bagaimana sih kira-kira kita bisa melihat besok atau seperti apa? Bisa nggak sih Prof kayak gitu? Coba lihat di composite dulu aja. Oke. Tadi kan udah ada ya, tinggal di show aja. Coba. Oke. Udah kelihatan Prof? Sudah. Oke. Oke, kalau di sini kan kita pakai stick, pakai chart jago ya. Tetap fokus pakai chart jago ya, gitu lihatnya ya tadi. Kalau kayak gini berarti masih di area sebenarnya bullish ya sebenarnya. Since early atau late December gitu kan, dia di atasnya garis kuning gitu. Dan dia masih ditopang oleh garis orange. Dia masih ditopang garis orange. Dia masih konsolidasi di area itu. Nah, terus kemudian kalau dilihat HD-nya, memang HD ini informatif sebenarnya, tapi gitu ya, masih ada catatannya tapi ya gitu ya. Meskipun dia gerakannya nggak linear banget, kita bisa lihat tuh di akhir September tuh, ya, pada saat dia golden cross tuh, gitu ya. Ternyata masih ada, bukan yang itu, yang akhir Oktober, awal Oktober, yang awal Oktober. Nah itu tuh, coba dilihat, gitu ya. Ternyata masih bisa bercerita sesuatu, meskipun dia gerakannya nggak linear sekali. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pada saat di IHSG itu sedang sedang dia di atasnya garis orange, ya HD kuningnya itu di atas garis orange, ya itu sebenarnya posisi kita bisa lebih agresif dibandingkan kalau seandainya dia tidak. Gitu. Harusnya bisa lebih agresif di sana. Karena dia ditopang gitu ya, dari apa yang dibaca HD itu, HD juga melihat yang hal sama. Nah kalau sekarang yang kita lihat adalah mungkin teman-teman lebih fokus ke yang 3 hari atau 4 hari terakhir ya, kayaknya untuk bilang bahwa sekarang sedang sideways gitu ya. Iya. Kenyataannya saya kok masih cuan aja ya di 4 hari ini gitu. Ya begitu deh. Jadi mungkin terasa itu adalah turunnya yang HD line ini ya, di 4 hari terakhir turun. Tapi secara umum dia trennya masih belum. Masih oke-oke aja, dia di fase konsolidasi. Ya bahkan masih ditopang di garis yang orange ini. Jadi kalau saya lihat sih dari segi aspek komposit sih, kalau kita bisa pilih ya emiten-emiten yang cukup prospektif dengan bunga terus yang kita udah punya gitu, masih kita bisa dapat kok gitu ya. Masih bisa dapat kayak kemarin-kemarin itu mau Bevin masih lari, BBHI masih lari, itu masih dapat banyak gitu ya. Jadi dan itu saya sangat selektif loh. Di Ukalis tuh isinya berapa? 120. Di tempat saya di komputasi 100 sekarang. Nah, udah lebih sedikit lagi gitu. Dan itu pun masih menghasilkan cuan yang memadai tanpa harus pergi ke FPNI contohnya nyindir seseorang kalau ini. Biar dia buka open mic lah. Iya. Nah, gitu artinya kita fokus ke tempat-tempat yang tadi itu gitu. Karena mungkin bisa aja sih ke third-liner gitu ya. Tapi ya tadi nggak mungkin kita taruh duit banyak di sana. Gitu ya. Percuma aja, itu hanya buat kebahagiaan sesaat gitu ya. Senang-senangan aja. Nah, buat for fun aja gitu ya, buat for fun. Mangga silakan aja gunakan tools gitu ya. Mudah-mudahan sama Adi di-downloadin tickernya sehingga bisa diakses. Di request jago FPNI gitu. Jangan-jangan sudah di-delete sama Adi gitu. Jadi ya di sini sama dia masih di atas gold gitu ya. Menurut aku sih kita masih ada peluang untuk bisa mendapatkan kalau kita bisa memilih gitu, dibantu dengan jago. Nah sekarang saya mau undang nih, ini udah jam mungkin tinggal 12 menit menuju ke jam 10 ya. Teman-teman yang udah pernah pakai jago nih gitu ya, kayak Santo gitu, testimoni ya, justru ini penting buat saya sebagai inventor dari kartu ini gitu ya. Kira-kira hal-hal apa yang masih bisa
dari hasil menggunakan selama ini kira-kira membantu atau tidak. Terus kemudian kalau ada hal-hal yang masih bisa di make it better gitu ya, why not gitu. Silakan. Come on, speak up teman-teman. Ya, pada kemana toh? Halo. Ya, halo Prof. Halo malam semuanya. Halo. Ya, kalau dari gua sih udah cukup membantu sih Prof dari Desember lalu ya. Kita tes jago itu ya cukup memberikan cuan lah. Banyak emiten yang kita dapat kan, yang sering gua sebut juga Adro, kemudian apalagi ESA, BBYB. Seharusnya sih kekurangannya sih di pemilihan sahamnya aja mungkin Prof. Jadi mungkin jam terbang juga berpengaruh ya. Misalnya yang muncul dari screener mesti kita pilih lagi gitu. Gimana sih emiten yang cocok dengan kita? Mungkin itu aja sih Prof. Berarti dari listnya tadi masih dibutuhkan ada analisis ekstra gitu ya, nggak bisa langsung dieksekusi. Wah, kalau bisa langsung dieksekusi kita udah kaya raya nih. Gitu. Ini tadi apa Adro yang contohin. Ini kalau Santo mah udah 3 digit karir di Santo. Enggak lah. Ini contohnya, ini contoh paling enak kan kalau kasih contoh chart yang bullish seperti ini ya. Kita lihat tuh pada saat si gold line-nya itu manteng di bawah gitu ya. Itu tuh berbahagialah, itu sebetulnya gitu ya, saham happy itu ya. Berbahagialah gitu. Apa namanya, para member BBK yang punya saham yang ada di atas gold line dan dia gold line-nya itu nggak gerak kemana-mana, berhenti dipanteng seperti itu gitu. Itu silakanlah pamer cuan di room Neo BBK. Silakan ya pamer cuan di room BBK gitu ya. Kalau seandainya member BBK punya saham yang seperti itu. Ini enak kan kita ngelihat yang orange-nya juga menopang dengan cukup baik ya di beberapa titik gitu. Di sini bisa kekawal dengan cukup baik. Tetap aja ya kita bisa lihat tuh contohnya di akhir Desember 2021 kemarin itu drawdown-nya bisa sampai hampir 6% juga ya sebenarnya. Iya, ini kalau kita lihat dia masih baik-baik aja tuh di atas ya garis orange gitu ya. Jadi nah disinilah yang baru disebut kopongan itu ya. Kopongan dia masih baik-baik aja, chartnya masih hijau, bobolnya masih banyak gitu ya. Terus kemudian dia masih di garis atas orange gitu ya. Nah kalau yang di sini sekarang kita lihat apa nih? Kita lihat di sini dia sudah berwarna merah dan ini mohon maaf nih 2290 ya garis orange-nya ya. Gitu. Benar nggak? Iya. 2290. Terus harganya tutup di 2280. Satu tik di bawah ini memang paling menyisakan ya. Kita jadi berpikir-pikir ini arahnya kira-kira akan kembali lagi ya kita melihat garis itu sebagai area sebenarnya. Sebagai area yang dimana kita harus melihat ini adalah titik penting, krusial bagi Adaro mau kemana dia. Gitu. Nah kita lihat nih besok berarti ya, moment of truth. Tapi kalau bagi yang mengikuti jago ya tentu aja udah berapa nih kira-kira ya? Ini ada berapa nih? 10-20 lebih ya. 20 lebih ini, Bro. 30-an. Wah, itu kan punya dia. Ya udahlah, udah cukup lah. Tinggal pindah aja. Santo banyak cuan tuh di Adaro, Amin. di ESA, BBYB, MTK, apa lagi tuh. Tapi yang jadi note 2 gini juga tuh. Jago ini mesti disiplin juga. Ya, kelihatan di saham kalau nggak salah MT ya. Nggak keluar itu di bawah ARB terus tuh 3 kali tuh. Coba lihat MT. Coba. MT apalagi? Habis ini Adi nih testimoni ya. Gue mau testimoni langsung aja, Prof. Kenapa ini begini? Di Subrata di itu. Oh, maaf kan namanya sama. MTK. Nah,
Nah, ini kan tuh lihat tuh ya. Pada saat dia turun ya, itu habis itu kayak dipangkas habis rambut kayak rambutnya cowok zaman sekarang ya. Ungunya maksudnya. Iya, Ungunya habis tuh. Itu serius artinya banget turunnya ini. itu nggak kaleng-kaleng itu. Itu serius banget gitu. Makanya saya bilang kemarin waktu Jesse cerita apa kemarin, Antam ya. Antam terus makanya saya langsung bilang kalau turun kayak gitu dan nggak ada ungu, serem habis itu. Gitu ya. Itu terasa. Makanya saya bisa bilang-bilang gitu karena apa? Karena itu artinya merepresentasikan apa yang di order book gitu ya. Saya nggak usah lihat order book, lihat gambar ini aja sudah tahu itu seremnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau MT kenapa nih Santo nih? Maksudnya gini, kita udah cuan kalau tidak disiplin dengan merah pertama, itu cuan kita habis. Iya. Nih, Benar. di sini nih. Benar. Kita Iya. ada upside dari sini ke sini kan. Nah, terus kita nggak konsisten, habis ini kemakan Benar. sampai ke sini lagi. Iya, benar. Jadi sejago apapun tools yang kita pakai, ya ketika sudah mesti exit, ya udah exit dulu. Iya. Itu sih. Kalau misalkan ada sinyal baru lagi, mungkin kita jump in lagi. Kalau menurut saya sih gitu, Prof. Iya, memang betul. Memang begitu caranya bermain jago. Berarti Santo udah cocok nih. Kita kasih CHDA lah ya. Baru Adi Mardani aja nih yang CHDA nih. Tapi jangan dulu, kalau belum kasih webinar jago, wah jangan kasih CHDA. Iya. Aduh. Nah, Ini sekarang Adi kelihatan Subrata tuh nih, di coba. sini crossing tuh. Di Crossing sini. tuh. Nih, ini udah sepi Sebenarnya- banget ini. Ini dia di MTEK ini wah keluarnya nggak di merah pertama, wah keluarnya di merah kedua, tapi nggak bawa-bawa banget ya. Jadi dari situ, dari MTEK ini lo belajar nih pengalaman nih, kan ini nggak boleh main-main nih kalau udah dikasih merah keluar, ya kan? Syukur ini mah Iya. keluar. That's why pas MTEK kan duluan nih baru Adaro ya, baru Adaro. Wah kan tanya Santo, toh gimana nambah nggak? Santo bilang, ya nggak usah lah, siapa tahu udah dipucuk kan, ya udahlah follow aja kan, karena kami memang belinya di bawah kan. Habis itu kemarin hari udah keluar merah pertama, walaupun istilahnya sih saham-saham call lain masih lagi naik apa gimana nggak mau tahu lah. Udah lempar kiri semua ada syukur kan udah dijual hari ini pagi masih lihat ini udah jual ada ronya tapi dia naik pagi kan dia sempat hijau kan ya udahlah biarin lah orang udah merah kalau memang udah hijau nanti muncul boba baru lihat gimana lah kan ternyata memang benar dimerahin lagi dia kan. itu memang kenapa MT1 nggak keluar kalau nggak salah gara-gara kemarin yang mana satu ya dia merah keluar terus besok hari dia naik kencang harum ya nggak lupa yang mana kayaknya bukan harum ada lagi satu yang lu bilang Arto yes Arto ya Arto banyak cuan juga di Arto kemarin tuh habis itu Santo kan bilang, wah nakal nggak keluar, besok langsung naik kencang, wah kesel kan, makanya MT nggak mau keluar, mampus. udah mikirnya jangan nanti keluar, nggak keluar disiplin, yang pada merah exit. Ini saham baper begini nih. Nah, jadi ini kan namanya kan trading system baru kan ya, ini baper nih masa itu uang nggak dapat udah turun kan, coba ini nggak usah keluar. Dihajar kedua ARB kan hari ARB lagi MTEK ya berapa persen 7%. Jadi seperti tadi kan Prof kan nanya nih kalau dicerita cap baru ini ya jujur aja sih saya kan dari awal sih nggak begitu follow belakangan ini saya baru follow nih juga dapat cuan beberapa saham ya dan ya nggak semua saham cuan ada juga yang kejual ya seperti Santo bilang lah ya kan dari sekian yang masuk boba gimana sih kita memilih-milih ya. Ya kan nah jadi tadi dengar lagi ceritanya mungkin kita bisa memilih tapi nggak bisa secepat Prof ya kita memilih pas saat lagi santai di jam trading mungkin di pagi menjelang siang atau jam berapa begitu dia masuk boba langsung cek hourly. Nah, mungkin dia masuk bobanya ada 3 dong, ABC. 3 cepat cek dong di hourly-nya juga boba enggak. Mungkin dari situ. Ya, itu salah satu nanti akan diterapkan lagi nih untuk memilihnya nih.
Kalau seperti MTech lah, yang mana teman-teman Adaro lah, Harum itu memang pas kebetulan kepilih. Memang kepilih ya, memang kepilih. Jadi overall masih cuan ya, karena kepilih ini mayoritas kasih 2 digit ya Prof ya. Yang keluar exit memang cepat. Sama ini saran saya sih untuk milih tadi VR-nya, perhatiin ya VR. Oh ya VR-nya, yes, satu lagi VR-nya. Jadi VR-nya tadi ada yang nanya kan VR kan. VR itu sebenarnya sih enaknya begini, dulu kita kan pakai value. Tapi kalau pakai value transaksi mau nggak mau kalau belum tutup kita kan nggak tahu nih value dia berapa besar nih, ya kan? Bisa jadi dia pagi hari value gede, setelah itu sesi 2 dia nggak ada value. VR itu prediktif kalau nggak salah, Prof. Iya, Kalau nggak salah, Prof yang bilang. Iya, jadi Prof bilang itu VR itu bukan by value doang, tapi ada ramuan dia sendiri. Jadi begini contohnya nih, di jam 10-an muncul nih saham boba, terus VR-nya udah 2 sekian contoh ya. Jadi dari VR itu udah bisa menilai bahwa saham ini memang smart money-nya serius dia lagi masuk, walaupun value-nya belum gede. Benar kan Prof begitu ya? Ya. Nah, ini enaknya. Jadi bisa cek wah VR-nya, karena begini. Ini udah masuk boba, walaupun udah sampai sore nih kan, sampai udah sesi 2, tapi VR-nya masih belum 1. Ya udah apa abaikan sih sebenarnya. Udah bener harusnya ya Prof ya. Ini jadi tergantung juga, ada beberapa saham memang dia apa ya, bisa dikatakan dia TA murni, dia nggak pakai ini ya, informasi mengenai bandarmologi. Dia geraknya memang hanya pakai VR yang kecil-kecil aja. Oh gitu. Ada juga. Ada juga yang memang itu harus jam terbang, memang betul, setuju saya. Jadi ada beberapa saham yang dia itu benar-benar ditariknya itu hanya di awal-awal aja. Tapi besok tarik lagi di awal lagi gitu. Habis itu dia tenang aja sepanjang hari gitu. Dia tenang aja sepanjang hari gitu. Nah, untuk itu yang butuh jam terbang untuk melihat. Jadi liatin aja di kemarin gimana sih dia karakternya, lama-lama hafal. Berarti memang harus jam terbang, kenali karakternya ya. Iya, diamati karakternya. Tapi kalau yang di sini VR ini akan membantu kita untuk tadi, kalau saya nyebutnya yang keramaian tadi ya. Benar-benar dia breakout. Kalau saya benar-benar mencari yang VR yang besar dan dia breakout gold. Nah, VR-nya memang kalau begitu VR-nya, jadi belajar dari Prof juga ya. Kadang jam 9 lebih, jam 10 lebih kurang, Prof udah hajar nih, udah eksekusikan saham ini. Kenapa sih kan? Oh, ternyata ini VR-nya memang tinggi. Terus Prof sering bilang pakai istilah, ini memang jago banget nih. Ya kan? Apa namanya sih? Bentuknya atau apanya memang jago banget di setup-nya. Jadi berarti ini setupnya jagonya begini. Oh ternyata karena banyak ungunya, mendadak ungunya nggak ada. Yeah. Oh ya Prof, saya mau nanya nih, tadi kan bilang ungu itu bisa nggak salah satu di artikelnya terjadi istilahnya sih ada perlawanan harga di sebuah candle ya. Semakin sering terjadinya kiri kanannya, maka ungunya semakin panjang. Lebih kurang begitu juga ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau kita di ungu itu ibaratnya seperti apa ya? Ibaratnya seperti enggak tergantung bentuk candle-nya juga ya. Kalau contohnya ini yang di Cepin ini, yang ungu panjang yang seperti ini benar-benar seperti habis perang gitu ya. Tiba-tiba tenang. Oh, habis perang tidak tiba-tiba dia tenang. Tiba-tiba dia tenang. Tuh. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu seperti itu tuh. Nah, tenang ini ada 2 arti kan. Musuh benar-benar si bear-nya benar-benar pergi gitu kan, atau bear-nya lagi istirahat sebentar, nanti dia mau bangkit lagi gitu kan. Karena itu pokoknya paling gampang sih lihat ungu itu artinya ya udah, itu artinya udah ada tanda bahwa dia sudah ngerem nih. Jadi di depan ada persimpangan gitu, ada persimpangan. Ya kita tinggal ikutin nih. Kalau dia ke kiri, berarti kita mau ikut, kita ke kiri gitu ya. Yang ke kiri ke atas gitu ya. Dia mau ke atas, kita ikut ke atas. Dia pastinya ke kanan. Kalau dia mau ke bawah ya kita nggak usah ikut gitu. Jadi ungu itu buat ini aja. Kalau ini kebetulan satu panjang gini ya. Yang enak yang tadi itu yang banyak besar gitu ya, bener-bener setumpu dia kan. Itu bener-bener kondisi di mana apa ya, mereka tuh yang lirik-lirikan gitu ya. Kalau saya keluarin kartu ini, dia keluarin kartu apa tuh? Nah, gitu ibaratnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, biarin aja mereka melakukan itu. Selama ungu kita cuek aja, gitu ya, cuek aja. Itu biarin aja mereka yang men-settle dulu.
mereka konsolidasi keputusannya mau kemana, kita tunggu aja hasilnya gitu. Jadi kita bisa fokus ke saham-saham yang lain gitu. Selama ungunya masih besar-besar, biarin aja dulu gitu ya, cari aja yang tadi yang VR-nya besar-besar gitu. Cari yang VR-nya besar-besar gitu, kita fokus di sana, udah jelas tuh dia mau bawa kemana gitu ya. Biarnya besar memang enak. Kemarin beberapa saham memang masuknya pas biarnya besar ya. Ya, benar. Oke, gitu aja Prof ya. Thank you. Oke, yuk. Udah Oke, ada jam 10 nih Om. Mau jawab lagi tower itu. Waduh, nanti Udah Jam jam 10 di 12. Papua jam 12 soalnya. dibantu sama Santo aja ya. Santo tolong ya. Yang ini. Siap Prof. Nanti kita akan zoom ulang untuk sesi jago ini Prof. Ya. Oke, Lagi-lagi, oke. apa namanya, ini kan kreasi ya. Ini adalah inovasi, itu dari saya, dari hasil perenungan juga, gitu, pengalaman di stock market selama ini buat saya sendiri itu membantu, gitu ya. Kenapa sih kok saya cenderung untuk kayak tadi saya minta Santo, saya cepet-cepet transfer ilmunya ke Ko Adi, ke testing gitu ya. Karena apa? Karena saya akan segera shift ke tempat yang baru lagi. Gitu. Itu yang nature saya seperti itu. Gitu. Kalau artinya saya udah, ini bukan artinya itu nggak profitable, enggak. Kita harus tetap improve. Gitu. Di BBK ini nggak ada istilah kita stagnan dengan menggunakan metode yang sama terus menerus gitu ya. Kita akan terus mencoba hal-hal yang baru lagi gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, sebenarnya tadi ada jawaban gitu yang saya bisa kasih jawaban kapan contohnya kita profitable trade gitu ya. Tapi belum tersedia di sini gitu. Jadi saya masih belum bisa kasih jawabannya di sini karena nggak ada toolsnya. Saya bisa kasih jawaban yang ada di tools BBK ini. Jadi seperti testing ini yang paling banyak sebenarnya ya, yang paling banyak saya lemparin Bakia gitu. Jadi harus bisa membantu member BBK. Santo sama Adi udah test drive langsung gitu kan, bisa menggunakan, nanti bisa ngelihat itu mana yang high probable gitu, bisa combine dengan apa, kayak dulu apa contohnya ya, apa dengan MGD HD dengan MGDI dulu pernah digabung ya kalau nggak salah. Ya kan pernah jadi tools yang sangat ini nih keren tuh gitu ya. Kombinasi HD dan MGDI itu ibaratnya seperti apa ya, Indomie campur dengan sambal jalapeno gitu ya, terus nendang banget gitu contohnya ya. Nah ini juga gitu, jadi pengalaman akan terus membuat, tapi saya pribadi gitu ya, saya menggunakan ini gitu ya, dan membagikannya cepat-cepat ke ini supaya nanti member bisa langsung gitu, bertanya kepada para mentor ini untuk di-guide gitu. Nanti mentor juga terus menggunakan. Sementara saya sedang mengembangkan lagi yang baru lagi gitu. Saya mengembangkan lagi yang baru lagi dan itu akan memudahkan lagi seharusnya ya untuk identifikasi. Seperti yang ungu ini sebenarnya udah cukup lama ya diintroduce sebenarnya yang ungu itu. Tetapi maknanya itu terus berkembang, bahkan mentor-mentor baru mengenal itu menjadi bagian alat bantu Wave mungkin sekitar 2 minggu lalu mungkin gitu ya. Padahal kita udah menggunakan itu lebih lama. Nah, ini artinya jam terbang itu bicara mengenai itu. Ya, kapan ini jago itu pas banget, tadi setup tadi nyebutnya di Subrata ya, setupnya ini nyatet banget nih. Nah, akan kelatih dari mata, dari apa, dengan melihat aja udah tahu, oh ini setupnya jago gitu. Jadi udah ini sahamnya jago banget, jadi kita bisa cukup rely gitu. Sementara ada beberapa yang contohnya gerakannya kayak tadi, ekornya panjang, terus dia apa zigzag gitu ya, udah cuekin aja. Masih ada emiten yang lain. Kalau mau analisis yang itu pakai cara yang lain, yang saham-saham yang tadi ya, ada caranya lagi sendiri gitu ya. Itu bukan, jago nggak peduli dengan saham yang seperti itu. Jago fokus ke saham-saham yang benar-benar tadi itu ya, agresif, makanya ada VR gitu ya. Itu kalau udah VR-nya tinggi, itu kalau udah naik, itu naiknya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya, naiknya itu nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi apa namanya sekarang, kalau dulu di BBK dibantu dengan menggunakan tools BBK gitu ya, dengan warna candle, dengan gift line ya kan, dengan lambang kotak panah gitu, dan ada ribbon di bawah gitu. Sekarang dipandu dengan menggunakan garis code gitu. Jadi itu akan membantu lagi untuk mengambil keputusan sehingga kita punya conviction yang lebih baik lagi untuk mengambil keputusan gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada gading yang tak retak gitu, namanya juga tools TA, sejago-jagonya TA, sejago-jagonya saya sebagai inventor menciptakan dan menggunakannya. When there's news, nggak usah dilawan. Jangan bilang, oh jagonya bagus gitu, newsnya jelek gitu ya. Gitu, newsnya jelek, nggak usah dilawan. Ya, kalau udah news itu dia akan membentuk jagonya nanti.
gitu ya. Dia adalah benar leading. Kalau TA kan nggak ada namanya leading kan. Kita menggunakan data yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Nah, karena itu gunakan properly gitu ya, secara pada proporsinya gitu. Jangan, kita nggak boleh menetapkan unrealistic expectation yang menyatakan bahwa dengan jago kita jadi cuan banyak, nggak juga gitu ya. Tapi ini akan membantu sekali seperti yang disaringkan oleh Ko Santo dan Ko Adi tadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan tools ini gitu ya, member BK bisa menggunakannya, bisa menghasilkannya menjadi alat nulis yang bisa menghasilkan cuan gitu ya. Dan nanti kita tunggu nih sebagai kita pengelola PBK dan juga saya sebagai inventors gitu ya, untuk bisa memperbaikinya lagi kalau seandainya ada hal-hal yang bisa kita bikin lagi gitu ya. Tapi lagi-lagi proses itu butuh waktu ya, butuh waktu, karena ini aja tadi ungu aja bisa berproses cukup panjang. Gold line aja udah cukup lama, berproses cukup panjang juga sebelum kita benar-benar confident untuk menggunakannya dan menyediakannya untuk member. Demikian juga dengan setiap masukan, mohon maaf kalau nggak bisa langsung diakomodasi gitu ya. Kita tentu aja akan assess dulu gitu ya kecocokannya dengan Jago ini. Kurang lebih itu dari saya, Dik. Udah jam 10. Nanti kasihan nih yang punya anak gitu di temenin. Iya, bener, ada yang dari timur juga kan soalnya ya. Oh iya. 12 berarti di sana. Oke. Saya simpulin aja sih sedikit ya dari obrolannya Prof tadi, bahwa kalau kita memang masih baru pertama di dunia bursa ya, knowledge yang sangat penting. Kita harus mau belajar pasar modal itu seperti apa, itu yang penting gitu. Mentor-mentor semua di sini juga nggak ada yang kemarin baru trading terus sekarang bisa cuan puluhan % dengan Jago dan yang lain-lain, nggak. Dan juga dengan naiknya knowledge, kita juga dengan sendirinya akan nambah jam terbangnya. Yang Prof bilang, semakin jam terbangnya bertambah ya, kebiasaan kita melihat karakter saham, melihat karakter indeks, sektoral, dan yang lain juga akan terlatih kayak gitu. Kita akan tahu harus seperti apa bergerak, dan juga kita harus seperti apa dalam menentukan posisi trading kita. Gitu. Mental kita akan terbentuk, money manajemennya juga nanti akan lebih tahu, gitu kan. Kata Prof tadi, simpan sendal aja dulu ya, itu kan salah satu money management. Lihat saham udah mulai naik di atas goldnya, tapi dia nunculin tiang panjang kayak gitu, oke kita simpan sendal dulu. Tapi kalau dia udah lama di bawah gold, dia udah mulai break up, oke kita bisa price in kayak gitu ya. Dan tidak lupa juga sizing menentukan seberapa besar sih hasil kita. Kita nggak bicara lu gede gua kecil, tapi kita lihat ke diri kita sendiri, sizing kita seperti apa sih sekarang kayak gitu. Kalau kita bisa besar ya akan menghasilkan yang lebih besar. Kalau kita masih sekarang prosesnya trial, latihan, belajar, sizingnya lebih kecil. Kita atur seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kenapa tadi Prof meng-invent yang baru lagi di hourly kayak gitu, untuk mencari timing yang lebih bagus itu seperti apa ketika masuk. Jadi timingnya kita lebih tepat, udah ngelihat candle-nya bagus, setup-nya bagus, VR-nya oke. Dari sisi candle-nya udah sesuai, tinggal timing itu yang harus dicari. Sorry juga ngasih banyak beban nih sama Prof sebagai inventor. Kita sering bilang, Prof ininya nih kurang, Prof ini kayak gini kurang. Kita sangat bersyukur ya masih punya Prof gitu di sini. Kita masih punya Prof UK yang bisa mengakomodir bagaimana kita para trader-trader untuk bisa beraspirasi dan juga diramukan seperti apa trading sistemnya kayak gitu. Mungkin mohon maaf buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, boleh kita tanya nanti di room, bareng-bareng kita coba jawab. Terima kasih buat Prof di kesibukannya, entah itu mengajar dan juga kesibukan yang lainnya di luar mengajar, sudah meluangkan waktunya. Makasih buat teman-teman mentor yang udah hadir, memberikan pendapat dan juga memberikan reviewnya tadi ya mengenai Jago. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan. Bersyukur ini di record ya sama teman-teman. Nanti bisa kita putar ulang lagi bagaimana cara baca Jagonya biar kita bisa lebih bisa merimain apa yang Prof sampaikan tadi. Makasih Prof untuk kehadirannya. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi dengan tema yang lain. Makasih teman-teman mentor, makasih teman-teman yang lain. Untuk dari saya mungkin cukup sekian. Saya tutup. Untuk Caca dan teman-teman yang lain bisa di close room-nya. Makasih Prof, selamat malam, salam untuk keluarga, sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, thank you Prof. UK, Adi, Cijani semuanya. Thank you semuanya.